Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah kini sedang diperbincangkan di dua bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Khofifah menurut elit politik dianggap pas mendampingi Ganjar dan Prabowo karena bisa meraup dukungan kelompok Nahdliin yang berkembang dalam 20 tahun terakhir. Calon presiden Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Bisikan Presiden Jokowi soal kerja mengatasi kedaulatan pangan setelah pelantikan Ganjar jadi presiden tahun depan dibalas Ganjar dengan pujian buat sang presiden. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. Bisikan Jokowi ke Ganjar diartikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai kode keras dukungan di Pilpres mendatang. Pak Jokowi menjabarkan secara teknokratis dengan membangun infrastruktur untuk kedaulatan pangan, dan Pak Ganjar yang menerima bisikan berkali-kali dari Presiden Jokowi langsung diminta untuk bergerak cepat. Sehingga ini juga menunjukkan sinyal yang sangat kuat. Ini hard code dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi pangan mempersatukan. Ucapan Hasto menegaskan bahwa peran Jokowi tak main-main dalam pertarungan elektoral 2024. Setelah sebelumnya pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar alias Gus Kautsar mengonfirmasi pentingnya peran Jokowi untuk merestui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa maju ke Pilpres 2024. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Memang yang dimaksud Gus Kautsar adalah pernyataan Prabowo dalam pertemuan tertutup tentang maju tidaknya Khofifah menjadi bakal cawapres bagi sang Menteri Pertahanan di Pilpres 2024. Tapi menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat ini peran Jokowi krusial di peta elektoral koalisinya. Setelah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya meningkat lebih dari 60%. Kalau betul berarti mengkonfirmasi banyak elit politik yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi punya taji yang luar biasa dalam menentukan peta 2024. Jadi bukan sekedar approval ratingnya yang tinggi, tapi juga menentukan dalam mengutak-atik capres-cawapres yang direstui oleh beliau. Tapi paling tidak, kalau misalnya itu benar, itu menunjukkan sekali lagi betapa kuatnya peran Presiden Jokowi dalam menentukan peta elektoral 2024. Untuk Khofifah, menurut Burhan, memang dalam survei elektabilitasnya tak menonjol. Kalah dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, Mahfud MD, Menko Polhukam, serta Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo. Jadi kalau ditanya kepada publik, sebenarnya Khofifah elektabilitasnya masih rendah. Dia sangat kuat di mata elit, terutama pendukung NU, ya. Tetapi kalau ditanya kepada publik, cawapres yang dianggap paling pantas mendampingi Ganjar Pranowo itu ya antara Ridwan Kamil dan Erick Thohir. Sementara cawapres yang menurut publik dianggap pantas mendampingi Prabowo, bukan juga, Mahfud ada di peringkat ketiga. Yang dianggap mendampingi Prabowo Subianto itu Erick Thohir unggul jauh, baru kemudian Gibran.
Tapi lagi-lagi kan mengapa Hovifah muncul di kalangan elit itu pertimbangannya Jawa Timur dan NU. Meskipun NU kan luas ya, bukan semata-mata yang aktif di struktur, tetapi kalau ditanya kepada publik, siapa orang Islam yang merasa dekat dengan NU itu kan ada 45%. Dan pemilih NU tidak seluruhnya, bahkan sebagian besar tidak memilih Hovifah per hari ini. Dugaan saya karena Mbak Hovifah belum bekerja secara politik ya. Jadi beliau belum punya tim yang solid, yang secara sistematik menaikkan atau meningkatkan elektabilitasnya. Makanya elektabilitasnya itu ada di papan klasemen kedua, gitu ya. Papan klasemen pertama itu ya Ridwan Kamil, Erik dan Sandi.